Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kita kesehatan, melindungi kita dan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kita semua. Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya Dwi Bayu Rendro, Eskom MT, bisa kembali bersilaturahmi, bisa kembali lagi bisa bersama-sama kita berdiskusi mengenai hal-hal pembelajaran. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai satu mata kuliah yang saya ampu atau saya ajarkan di program studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang, yaitu mata kuliah pengantar telekomunikasi. Sebelum kita mulai, saya mengajak rekan-rekan semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, mata kuliah pengantar telekomunikasi adalah salah satu mata kuliah yang ada di jajaran program studi sistem komputer ataupun sistem informasi ataupun teknik informatika pada Fakultas Teknologi Informasi. Pengantar telekomunikasi ini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar bagaimana telekomunikasi, kemudian dasar-dasar perangkatnya, sampai juga pengetahuan awal mengenai telekomunikasi itu sendiri. Yang diharapkan nantinya, rekan-rekan pada saat mengambil mata kuliah teknologi 4G, jaringan komputer, komunikasi data, maka rekan-rekan sudah mengetahui beberapa hal dasar-dasar dari telekomunikasi itu sendiri dan bagaimana telekomunikasi bekerja. Baik rekan-rekan, izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah dan juga materi awal. Kalian, materi awal dari pengantar telekomunikasi itu adalah tentang konsep dasar telekomunikasi. Di sini kita akan belajar mengenai definisi awal tentang komunikasi, kemudian definisi awal tentang telekomunikasi, sistem telekomunikasi, serta perangkat apa saja yang ada pada telekomunikasi dasar ini. Namun sebelumnya, kita lihat dulu yuk beberapa hal mengenai perkuliahannya. Pengantar telekomunikasi terdiri daripada 2 SKS, diberikan kepada mahasiswa di semester 5, dengan pengampunya saya sendiri, Dwi Bayu Rendro, dan hari pengajarannya itu hari Rabu dan Kamis, ya, baik siang ataupun malam, khususnya untuk kelas-kelas karyawan. Kelas yang mengambil mata kuliah ini yaitu adalah kelas A1, A2, dan B1. Khusus untuk B1 yaitu adalah kelas karyawan yang kita mulai kuliahnya pada malam hari. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman pada kesempatan ini antara lain kita memiliki 16 kali pertemuan, di mana ada 14 kali materi pembelajaran dan 2 kali ujiannya. Hadiran minimal 75% agar rekan-rekan semua bisa mengikuti ujian akhir ataupun ujian tengah semester. Itu dari 14 full kuliah berapa teman-teman wajib hadir. Teman-teman tidak boleh hadir. Jika berhalangan karena suatu hal, silakan menghubungi. Nilai memiliki rubrik sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas 20% dengan berbagai macam metode tugas yang diberikan, kemudian UTS 30% dan UAS juga 40%. Di mana pada pengantar telekomunikasi saat ini saya ingin memberikan UAS 40% ini dalam bentuk ya project di tingkat akhir, yaitu di mana teman-teman mulai membuat sebuah ide dari perangkat telekomunikasi menjadi sebuah alat yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun konversi nilai yang diberikan oleh perguruan tinggi antara lain teman-teman akan mendapatkan nilai A jika di atas 80, akan A minus antara 77 sampai 79, B plus 74 sampai dengan 76, B 68 sampai dengan 73, B minus 65 sampai 67, C 60-64, dan D 55 sampai 59. Sedangkan nilai E apabila teman-teman di bawah 55.
Maka mohon teman-teman perhatikan nilai ini. Nanti tinggal silakan hitung dengan rubrik daripada penilaian yang sudah diberikan. Ya. Kemudian aturan yang lainnya bagaimana dalam perkuliahan? Karena kita masih menggunakan daring selama pandemi ini, ya beda dengan 2 semester, 3 semester sebelumnya, itu kita luring, maka teman-teman hanya dirubah saja pertemuan yang tadinya tatap luring menjadi tatap daring. Ya, pelaksanaan kuliah masih dalam bentuk daring, mahasiswa berpakaian sopan dan rapi selama kuliah daring. Walaupun kuliah daring ya janganlah pakai kaos oblong, janganlah kaos yang asal-asalan, apalagi yang putri jika muslim, alangkah baiknya tetap menutup aurat. Walaupun memang belum bisa menggunakan pakaian yang ya. Kemudian mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian, mohon menghubungi saya. Keterlambatan masuk di Zoom meeting atau Google Meet atau Webex itu maksimal 30 menit. Pak, gimana kalau saya masuk setelah 30 menit? Monggo silakan masuk, namun mohon maaf saya tidak masukkan ke dalam ranah absen. Oke, clear ya? Kemudian selama kuliah kamera dinyalakan, kecuali yang mengalami trouble dengan persinyalan. Tidak diperkenankan mengirimkan chat spam selama kita melakukan kuliah daring. Menjaga kesopanan dalam berkomunikasi baik dengan saya ataupun dosen-dosen yang lain. Juga tentunya pada teman-teman, kita belajar untuk menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang memang bertutur kata yang terbaik sebagai seorang mahasiswa. Oke? Ya. Kemudian ada aturan pribadi dari saya. Bertanggung jawab. Jadi kalau sudah jadwalnya, ayo kuliah. Apapun mata kuliahnya, jangan malas. Selalu siapkan alat tulis. Jangan cuma mengandalkan file soft copy saja yang kadang tidak pernah di-print ataupun dibaca. Every week is quiz. Setiap minggu quiz, kenapa? Biar teman-teman siap. Pak, kalau tiap quiz itu gimana bentuknya? Saya akan banyak modelnya. 1, saya bertanya secara lisan. 2, saya memberikan quiz secara tertulis. 3, saya biarkan teman-teman untuk bertanya di forum, bukan ke saya, tapi di forum Zoom, itu adalah quiz. Kenapa? Karena saya ingin melihat rekan-rekan aktif. Agar rekan-rekan menjadi lebih berani. Karena rekan-rekan sudah mahasiswa, tidak lagi siswa. Ya, maka sudah harus punya sebuah ide dan kreativitas. Selalu semangat, senyum, dan optimis. Agar kita selalu bisa melewati semua perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir meminta doa kepada orang tua. Karena ini adalah salah satu hal penting agar kita bisa mendapatkan ridho dari mereka. Ya, next berikutnya, materi kuliahnya cukup banyak, tapi mengikuti apa yang ada setiap pertemuan. Ini adalah mata kuliah atau materi kuliah secara global saja. Di RPS-nya nanti mungkin pun akan lebih lagi. Ada pengantar telekomunikasi, dasar-dasar sistem komunikasi, propagasi, media transmisi, antenna dan repeater, multiplexing, antena telekomunikasi. Kemudian ada juga prinsip komunikasi listrik, teknik modulasi, komunikasi bergerak, sambungan komunikasi, switching, jaringan digital sampai jaringan data, dan internet. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari selama 16 atau 14 kali pertemuan. Apakah full materinya nanti dibicarakan dalam kelas? Bisa. Tetapi cenderungnya adalah saya terapkan, saya berikan setengah pertemuan, setengahnya saya berikan tugas mandiri ataupun kelompok agar teman-teman terbiasa. Ya, oke lanjut. Referensinya seperti ini, ada Roger Freeman, ada Ken Hussein, ada J. Dunlop, ada Pramudi Utomo, Insinyur Suwata, dan Subiantoro. Khusus untuk beberapa dosen-dosen yang memang bukunya saya pinjam, selalu saya minta izin melalui email ataupun melalui pribadi, bahwa saya minta izin untuk bisa meminjam diktatnya untuk saya berikan kepada mahasiswa saya biar bisa digunakan pembelajaran. Dengan harapan kedepannya pun saya memiliki cita-cita saya memiliki alat ajar ataupun bahan buku ajar sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu ke depan teman-teman sudah bisa melihat ada referensi atas nama saya. Mohon didoakan saja ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini ilustrasi proses komunikasi rekan-rekan sekalian. Di sini diberikan gambaran ada seorang yang datang ke sebuah resepsionis, ternyata orang tersebut tidak mengerti bahasa di tempat tersebut. Sehingga si resepsionis melakukan pola dengan cara, silakan Pak, Bapak tuliskan saja apa yang diinginkan. Karena ada beberapa orang punya tipe, misalnya
Saya ngerti bahasa Inggris. Itu saya tidak bisa menyampaikan dengan ucapan, tapi saya bisa menulisnya. Dan itu silakan lakukan. Dan itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Jadi ini ilustrasi saja. Nah, maka komunikasi itu sebenarnya seperti apa? Menurut para pakar, saya baca nih beberapa buku saya baca, literatur saya baca, cobalah saya memberikan sebuah kesimpulan kecil bahwa komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubung dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana. Dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang mencari data. Di otak mencari data atau menyampaikan informasi kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berupa kode visual, kode suara, atau kode tulisan. Jadi ada orang, ada individu, ada individu. Terjadi nih pertukaran data atau informasi. Awalnya dari ide-ide yang abstrak, ide-ide sederhana. Kayak apa ide abstrak, ide sederhana? Teman-teman pernah ketemu orang dalam satu kendaraan tidak saling kenal, tiba-tiba mikir gimana ya biar saya bisa ngobrol ya. Tanyalah jam tangan. Jam berapa Pak? Maaf sekarang. Oh jam sekian Mas. Oh ya udah diterima. Kemudian Bapak mau kemana? Sini. Oh, Bapak kerja di mana? Akhirnya nyambung. Ide yang tadinya sederhana, ide abstrak tersebut akhirnya bersambung menjadi sebuah hal komunikasi yang semakin intens. Nah itulah komunikasi. Intinya ada pertukaran informasi dari satu titik ke titik yang lain. Nah terus bagaimana dengan telekomunikasi? Nah inilah telekomunikasi. Pada prinsipnya sama. Ada perpindahan data dan informasi dari satu titik ke titik yang lain, ya. Hanya saat ini jaraknya jauh, di mana tidak bisa terlihat ataupun istilahnya tidak bisa kalau kita hanya berteriak. Apa yang terlibat dalam yang paling penting di telekomunikasi? Alat elektronik. Jadi komunikasi standar seperti biasa, namun ada tambahan yaitu berupa alat elektronik. Peralatan elektronik agar komunikasi bisa berjalan. Nah, saya sebelahan dengan rekan saya menggunakan WhatsApp. Itu kan berarti saya menggunakan elektronik. Berarti jarak jauh dong. Ada deket ya. Akhirnya saya coba asumsikan bahwa ternyata yang digunakan adalah bagaimana saya pakai Indosat, teman saya pakai Telkomsel, kan harus sinkron dulu antara Indosat dan Telkomsel. Maka mobile phone saya, ya, mobile phone saya ini kemudian mencari BTS terdekat Indosat, akhirnya komunikasi terjadi dengan BTS Telkomsel, akhirnya nyampe ke Telkomsel teman saya. Padahal jarak kami hanya 2 meter bisa ngobrol. Tapi ini mengandung WA. Nah, ternyata itu juga telekomunikasi. Ya. Dia berupa multi point to point yang terjadi pada hubungan hierarki. Contohnya antar sentral tadi, BTS. Kemudian lagi ada kotak telepon. Kalau teman-teman pernah lihat di pinggir jalan tulisannya TL. Ya, itu adalah bagian daripada sentral. Lanjut ya. Jenis informasi ada beberapa, antara lain ada suara, identik dengan teleponi. Suara dan gambar, yaitu video phone. Tulisan dan cetak, berupa berita, telegraf, atau telex. Tulisan yang dicetak berupa data, yaitu komunikasi data. Tulisan yang dicetak berupa teks juga, yaitu teletext. Ya, kemudian dokumen, ada telefax. Gambar, televisi, bisa video teks. Ada gambar, tulisan, dan suara multimedia. Ya, perkembangannya luar biasa, teman-teman. Tidak ada yang pernah menyangka dulu kita bisa saling terhubung jarak jauh dengan menggunakan suara voice. Dengan idenya ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Kemudian dikembangkan oleh para pakar sampai sekarang teleponnya luar biasa. Dulu telepon cuma pakai suara. Gimana kalau ketemu pakai teks aja, ketemu SMS. Kayaknya kalau SMS nggak seru kalau nggak ada simbol-simbol, ketemu MMS pakai emoticon. Kayaknya lebih enak nih nelpon jarak jauh kelihatan wajahnya. Keluarlah video call. Video call kalau cuma berdua kayaknya akan makin seru kalau banyak nih kita bisa rapat. Keluarlah video conference. Yang sekarang kita gunakan banyak. Ada Zoom, ada Webex, ada Google Meet, ya, ada Microsoft Teams. Dulu diawali oleh Skype. Nah, inilah perkembangan teman-teman. Ya, luar biasa. Oke, telekomunikasi merupakan bentuk hubungan berupa point to point dan point to multi point, di mana komunikasi dengan konfirmasi. Konfirmasi apa sih? Ketika teman-teman gabung di Zoom, kemudian saya admit, itu adalah konfirmasi salah satunya.
Ketika saya menelpon kemudian masuk infonya di mobile phone saya, pilih merah atau hijau, kemudian saya pilih hijau, itu juga konfirmasi. Nah, siaran radio dan TV itu point to multi point to multi point, jadi satu terima banyak tanpa perlu konfirmasi. Pernahkah teman-teman nonton Metro TV sudah di WA dulu, Bapak Dwi Bayu mau nonton Metro TV karena kita akan siaran? Tidak, teman-teman. Mereka akan tetap broadcast 24 jam per 7 per 365. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, mereka tetap broadcast. Ya, jadi ketika kita nonton Metro, mungkin jutaan orang juga sedang nonton Metro. Itu multi point, point to multi point tanpa konfirmasi. Ya. Kemudian istilahnya ada simplex, ada duplex, kemudian ada half duplex. Simplex apa sih? Simplex itu bagaimana kondisi komunikasi terjadi satu arah. Jadi cuma satu arah. Contohnya tadi radio dan TV. Karena kita tidak bisa bicara dengan orang yang ada di TV. Tidak bisa menyampaikan hal apa dengan radio kecuali menggunakan telepon. Berarti sudah masuk kepada full duplex. Tetapi ketika broadcast siarannya tidak bisa, maka disebut sebagai simplex satu arah. Kira-kira apa lagi teman-teman yang satu arah? Ya, teman-teman bisa lihat nanti cari. Kemudian half duplex, komunikasinya dua arah, namun bergantian. Jadi nggak bisa kalau dua arah langsung bersamaan dia akan bentrok. Di sini contohnya CB, radio amatir atau HT. Yang di talkie itu kalau kita bareng-bareng ngomong terjadi suara karena dia berisik, berbenturan sinyalnya. Ya, bukan berisik maaf, berbenturan sinyalnya mengeluarkan suara noise notifikasi. Oke, jadi komunikasi dua arah secara bergantian, tidak bisa langsung. Nah, yang full duplex inilah dua arah yang akhirnya bisa terintegrasi. Oke, mudah kan? Simplex, half duplex, full duplex. Searah, dua arah bergantian, dua arah full. Telepon contohnya. Jika kita telepon kan, kita bisa saling bicara, bisa saling memotong. Oke, nah, apalagi berikutnya kita lihat ya. Telekomunikasi bisa berjalan apabila ada sistem yang mengaturnya. Sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari pengirim, penerima, media transmisi. Ya. Kemudian komponen sistem ada tiga juga, ada terminal equipment, ada sentral, dan ada transmission line atau kabel, radio dan satelit. Kita lihat satu persatu penjelasannya. Ini adalah gambaran umum terjadinya komunikasi yang menggunakan kabel dan yang menggunakan radio ataupun wireless. Menggunakan kabel, proses berjalannya dari sumber informasi masuk ke transducer, kemudian dikuatkan, masuk pada hubungan kabel ya sebagai medianya, kemudian masuk ke penguat lagi di penerima, kemudian transducer penerima info. Rekan-rekan yang menggunakan telepon rumah masih ada nggak ya telepon rumah? Saya pikir masih, di kantor juga ada. Itu dari Telkom pusat. Itu kabelnya akan mengalir ke sebuah sentral ataupun sebuah box, kemudian bergerak lagi jika dia semakin jauh, mau tidak mau dia pakai transfer dan penguat. Sampai di rumah kita itu ada lagi penerimanya. Jadi nggak langsung ke teleponnya, tapi ada box kecil di atas rumah ataupun ditempatkan di rumah dari ya kabel ataupun tiang telepon menuju ke box tersebut, baru dari box tersebut masuklah ke telepon kita. Karena kebetulan di rumah orang tua saya masih ada telepon kabelnya. Ya. Nah, contohnya tadi pesawat telepon yang pakai kabel ini juga faksimil. Oke. Kemudian ada yang kalau satu arah ataupun menggunakan transmisi radio. Hampir sama sebenarnya. Sumber informasinya dulu, kemudian transducer, ke penguat, kali ini butuh pemancarnya. Ya. Mobile phone, sumber informasinya saya telepon ke teman saya. Transducernya sudah ada di dalam mobile phone. Kemudian penguatnya juga sudah ada. Tetapi dia butuh BTS sebagai pemancarnya.
agar bisa sampai ke sumber yang dikirim. Ya, itu teman-teman ya. Salah satu perbedaannya ya. Jadi dia bedanya kalau satu menggunakan hubungan kabel, yang satu menggunakan pemancar radio. Oke, ini contoh ilustrasinya, prinsip kerjanya, message resource, encoder, transmitter, transmission medium, the channel, receiver, decoder kembali, message destination. Ya, jadi itu perjalanan sebenarnya kita bisa ngobrol seperti ini dengan cepat, sebenarnya perjalanannya sangat panjang. Tapi karena kecepatan mereka sangat cepat, informasi ini, data ini, maka kita tidak terlalu merasakan delay yang terjadi. Ya. Terminal equipment, bagian daripada sistem telekomunikasi. Sebagai suatu device yang merupakan sumber informasi yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu dan juga dapat berupa pesawat telepon. Perhatikan, dapat berupa pesawat telepon, komputer, bisa laptop, dan lain-lain. Bertindak sebagai pengirim dan penerima. Laptop saya pengirim nggak? Pengirim. Pada saat saya menggunakan Zoom, maka saya mengirimkan melalui kamera saya, kemudian melalui media ya transmisinya sampai ke teman-teman. Nah, nggak lama teman-teman buka layar atau buka kamera, kemudian sampai ke saya. Suaranya juga kan sama. Seperti itu prosesnya. Ada interface, ya, kemudian mengubah informasi ke sinyal elektrik. Ingat, pelajaran di awal, mata kuliah awal, bahwa informasi, bahwa data, bahwa elektronik hanya mengerti 0 dan 1 dan bilangan biner. Oke, itu harus teman-teman ingat. Kemudian lagi, switching equipment. Oke, sebagai alat penyambung antara saluran yang satu dengan saluran yang lain sehingga informasi yang dibawa oleh saluran sampai kepada tujuan. Sentral bisa juga berupa sentral analog, bisa juga sentral digital. Untuk menentukan line kanal guna mencapai hubungan antara dua buah atau lebih terminal equipment. Kadang di kantor ada 5 PC dengan 1 printer. Kalau dia menggunakan sentral yang digital, maka pada saat komputer A ingin ngeprint, si printer sudah tahu instruksinya. Dan si sentral langsung tahu, oh komputer A. Tetapi kalau dia digital, biasanya ada switch yang istilahnya kalau kedengarannya cetak-cetek lah ya. Mau ke A, cetek ke A. Oh yang mau ngeprint C, tek-tek berarti ke B. Sorry, ke C. Oh yang ngeprint lagi B, oke mundur lagi ke B. Nah itu jika kita menggunakan yang analog, itu masih manual lah ya. Jadi dipindah-pindahkan sendiri. Tapi kalau sudah digital, cenderungnya dia sudah disesuaikan dengan keadaan. Oke, itu switching. Fungsi switching itu adalah men-switch atau memindahkan. Oke, lanjut ya. Kemudian drive media transmisi. Media transmisi adalah perantara penyampaian terminal dengan sentral untuk menghubungkan antara dua terminal equipment yang melalui dua buah sentral atau bertindak sebagai media perantara. Contoh ya, contoh doang. Teman-teman kabel ini, ya kabel ini termasuk adalah media transmisi, di mana mouse tersebut bisa berkomunikasi dengan laptop karena ada media kabelnya berbentuk slot USB yang dimengerti oleh perangkat laptopnya sehingga dia bisa digerakkan dan bisa memilih apa yang dipilih. Sama ketika kita juga membuat jaringan di lab. Daripada repot menggunakan jaringan wireless yang kadang terganggu dengan kecepatan dan sinyal, akhirnya rata-rata kalau LAN itu pakainya adalah kabel. Baik kabel RJ45 ataupun kabel koaksial tergantung kebutuhannya. Mulai dibuat pakai kabel. Boleh nggak sih pakai wireless? Boleh. Tidak ada yang melarang. Hanya terkadang kelemahan wireless itu ketika memang dia di dalam sebuah tembok yang agak tebal, maka sinyalnya termasuk kurang bagus. Atau biasa disiasati dari ISP masuk ke server di lab, pakai kabel, kemudian di lab tersebut dipasang sebuah router atau modem router, ya, yang kemudian bisa menyebarkan sinyal di dalamnya. Ya, penguat sinyalnya juga bisa ada di gedung-gedung itu sudah ada ya, di langit-langit yang bulat itu penguat sinyal. Itu pakainya adalah wireless. Oke, itu 3 hal: TE, switching, dan media transmisi. Maka semuanya ini
bisa ditambahkan dengan perangkat terminal. Ya, memanggil dan menerima secara bergantian, memanggil saja, menerima saja. Ya, tambah perangkat terminal bersama dengan tadi mobile phone. Jadi dia bisa memanggil, bisa menerima saja, atau memanggil saja atau menerima saja. Ya, oke itu. Nah, tugas yuk di pertemuan ini. Jadi belum banyak yang saya berbagi ataupun sampaikan untuk pertemuan awal. Karena berharap teman-teman mengerti konsep dasarnya tentang telekomunikasi, kemudian konsep data komunikasinya yang diharapkan bisa membuat teman-teman lebih mengerti tentang bagaimana telekomunikasi bergerak. Apa sih tugasnya? Gampang. Pasti ingat dong dengan gambar ini, teman-teman. Gambar inilah gambar telepon-teleponan waktu rekan-rekan masih kecil. Nah, tugasnya adalah teman-teman nanti cari kelompok, jangan banyak-banyak, 4 orang saja, ya, maksimal. Kenapa? Biar efektif. Minimal 2, karena kelompok nggak mungkin 1 ya, minimal 2, maksimal 4. Teman-teman buat menggunakan kaleng ataupun apa saja, boleh gas air mineral, yang penting bisa terhubung. Kemudian gunakan 3 jenis kabel nantinya. Ada kabel senur, ada kabel tali rafia, ada kabel tambang. Karena kita akan pelajari dari 3 ini, ya, tentang kualitas daripada suara yang dihasilkan dari kabel senur, kemudian lagi kabel tambang, dan kabel tali plastik. Nah, gimana bentuk laporannya? Bentuk laporannya buat aja seperti ini. Nanti silakan nanti teman-teman kembangkan sendiri ya. Nanti dibuat jenis tali, benang kenur. Nah, kemudian kondisinya ini tiga-tiganya ditulis dalam setiap kolom. Benang kenur, kondisi lurus, dililitkan pada benda, dibelokkan. Tali plastik, lurus, dililitkan, belokan. Tambang, seperti itu. Nanti hasil pengamatannya gimana? Ketika pakai benang kenur, ketika lurus, hasil suaranya seperti apa? Kelemahannya apa? Ketika benang kenur dililitkan, hasilnya apa? Kelemahannya apa? Sarannya bagaimana? Ketika dibelokkan, oh iya saya lupa. Lurus tuh udah, langsung lurus saja ya. Saya lupa menjelaskan aturan mainnya. Lurus seperti ini. Kemudian kalau dililitkan mana? Silakan kabelnya ini dililitkan saja atau benangnya di satu benda. Satu kali lilitan aja, jangan banyak, satu kali lilitan, kemudian coba bicara. Kemudian kalau dibelokkan gimana? Teman-teman beda ruangan, kemudian coba belokkan bentuknya letter U. Ya, tapi beda ruangan karena biar pengganjalnya tembok. Ya, jadi saya di sini, teman di sini. Kemudian belok letter U. Berarti panjang benangnya berapa? Panjang benangnya paling tidak 10 meter. Karena kalau 5 meter suara aslinya masih terdengar. Kalau 10 suara asli mulai hilang. Jadi kita ingin tahu suara yang dikeluarkan seperti apa. Oke ya, teman-teman. Teman-teman silakan coba nanti di rumah, kemudian bikin laporannya. Kemudian kira-kira apa sih penghambatnya, apa sih jalan keluarnya, bagaimana sih solusinya. Saya berharap dari percobaan sederhana ini teman-teman mulai bertemu ide yang luar biasa. Ya, baik itu saja mungkin teman-teman, rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Saya berharap di pertemuan awal ini rekan-rekan bisa mengambil hal-hal positif dari yang saya sampaikan, dan apabila ada hal yang kurang tepat, silakan sampaikan kepada saya, bisa di kolom chat ataupun bisa juga melalui nomor telepon yang mungkin nanti saya akan berikan di channel YouTube saya agar kita bisa saling berkomunikasi. Dan mungkin di sini ada praktisi dosen, juga ada praktisi di bidang telekomunikasi yang melihat. Saya sangat terbuka untuk saya bisa dibimbing lebih lagi, untuk kita bisa saling berdiskusi, untuk bisa membuat sebuah hasil karya ataupun penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga negara. Itu harapan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah menonton, yang hari ini sudah bersama-sama dengan saya, ya, yang hari ini sudah istilahnya berbagi cerita, ya, dan sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Harapannya adalah kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Sukses untuk semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Pandemi belum berakhir. Tetap semangat, mahasiswa, ya. Tetap semangat buat kita semua untuk memperbaiki keadaan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Yang saat ini sudah baik kita pertahankan, yang belum baik maka kita perbaiki. Sukses buat semuanya. Akhirul kalam dari saya. Terima kasih. Dwi Bayu Rendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.